Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisela Nurinda Abdi, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah komputer untuk teknik sipil dari Universitas Sains Al-Quran. Baik, di sini kita akan belajar mengenai beberapa software komputer yang akan memudahkan kita dalam dunia teknik sipil untuk merancang suatu bangunan, baik itu dari bangunan simpel yang seperti rumah tinggal sampai bangunan kompleks seperti gedung bertingkat maupun jembatan. Yang pertama kita akan belajar mengenai SAP 2000. SAP 2000 itu sendiri adalah suatu program komputer yang diperuntukkan untuk analisis dan desain struktur. Pada semester sebelumnya kita sudah belajar tentang merencanakan bangunan. Kita belajar dari struktur beton 1, 2, analisis struktur, bahkan sampai struktur kayu. Di situ kita bisa melihat betapa rumitnya dalam merencanakan suatu bangunan apabila kita harus menghitung manual. Nah, SAP 2000 ini akan memudahkan kita dalam merencanakan suatu bangunan karena di sini kita hanya perlu untuk memasukkan ukuran dan juga jenis material yang akan kita gunakan. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuka software SAP. Di sini saya memakai SAP 2000 versi 14. Saat kita pertama kali membuka SAP, yang pertama muncul adalah trip of the day. Di sini kita klik OK saja. Nah, begini adalah tampilan awal dari menu SAP. Penjelasan untuk toolbar pada SAP. Di sini terdapat icon new model. Seperti pada umumnya, new model ini berfungsi untuk membuat model baru untuk struktur pada SAP, dan ini adalah icon untuk open yang berfungsi untuk membuka file SAP 2000 yang sudah disimpan. Adalah save mode. Di sini ada undo, redo. Ini adalah menu refresh window. Refresh window di sini untuk menampilkan window dengan data baru. Dan ini adalah log unlock model. Jadi berfungsi untuk membuka log setelah analisis untuk merubah data model. Jadi saat nanti kita sudah selesai struktur, kita akan melakukan analisis. Nah, analisis di sini pasti nanti sudah terlog untuk analisis dengan struktur seperti ini. Nah, ternyata pada analisis kita terdapat hasil yang mungkin tidak diinginkan. Nah, di sini untuk unlock analisis tersebut. Jadi bisa kita ulang modelnya, dan di sini kita harus unlock dulu. Ini adalah run analisis untuk melakukan analisis model. Di sini adalah menu untuk tampilan dari SAP. Ini yang gambar tangan ini adalah pen untuk menggeser model pada window. Ini adalah set default 3D view untuk menampilkan model dalam analisis 3D. Nah, XZ maksud saya YZ di sini adalah menu untuk menampilkan sumbu. Ini sumbu XY, ini sumbu ZX, dan ini adalah sumbu YZ. Oke, untuk di sini ada rotate 3D view, dan untuk gambar kacamata di sini adalah perspektif double, yaitu untuk menampilkan model dalam perspektif 3D. Ini tanda panah ke atas ke bawah ini berfungsi untuk saat nanti kita menampilkan view untuk 2 dimensi. Nah, untuk bangunan yang bertingkat ataupun yang sama nanti kita bisa menggesernya dengan panah ini. Dan ini adalah string elements. Di sini untuk menampilkan elemen tidak penuh. Oke, di sini ada untuk tampilan default. Ini adalah tampilan untuk menggambarnya di sini. Dan ini untuk melihat tampilannya, ini all, atau ini untuk menandai previous selection. Oke. Untuk yang di bawah ini adalah satuannya. Nah, satuan di sini kita bisa merubah satuan seperti yang kita inginkan. Kalau saya lebih cenderung ke kilonewton meter celcius. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai perencanaan atap. Di sini saya menggunakan kerangka baja. Atapnya saya akan membuat seperti ini dengan lebar
bentangnya itu 8 meter, kita bagi menjadi 2, jadi 4 meter 4 meter dengan arah sumbu X dan Z. Di sini W adalah beban angin dan P adalah beban terpusat. Kita lanjut, untuk atap genteng itu beratnya 50 kg per meter persegi dengan kayu 1000 kg per meter persegi, beban hidup 100 kg per meter persegi, dan beban angin 25 kg per meter persegi. Materialnya saya menggunakan baja 37 dengan FY 240 MPa dengan efektivitasnya itu 245, FU 370 MPa dan EF 380. Profilnya saya menggunakan profil baja 2L 50 x 50 x 5-9. Satuan di sini adalah milimeter. Kombinasinya, untuk kombinasi yang pertama saya gunakan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Dan untuk kombinasi yang kedua adalah 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ditambah 0,5 wind atau angin. Keterangannya, jarak antar kuda-kuda yaitu 3 meter dengan sambungan baut dan gording kayu berukuran 8 cm x 12 cm. Oke, di sini kita yang pertama harus mencari tinggi atap. Jadi seperti ini. Apabila kita rencanakan untuk lebarnya yaitu 8 meter dengan terbagi menjadi 2, jadi 4 meter 4 meter. Di sini saya rencanakan untuk sudutnya menggunakan 30 derajat. Jadi bisa kita hitung untuk tingginya yaitu tan 30 derajat dikali dengan alas segitiga. Alas segitiga di sini kita menggunakan 4 meter. Jadi tan 30 derajat yaitu 0,557 dikali 4 meter adalah 2,3 sekian, jadi kita bulatkan menjadi 2,3 meter. Dalam merencanakan struktur atap tadi, pertama yang kita lakukan adalah mengganti satuannya. Jangan sampai satuannya itu salah ataupun berbeda pada setiap tahapnya. Baik, kita akan new model. Di sini kita perhatikan satuannya sudah menjadi kilonewton meter Celsius. Di sini saya pilih grid only. Kalian bisa saja memilih untuk menu yang lain, tergantung dari kalian akan merencanakan untuk desain apa. Nah, untuk menu yang ini kita lewati saja. Lanjut, ini adalah menu tampilan untuk 2 dimensi dan yang di sini adalah tampilan untuk 3 dimensi. Di sini bisa lihat ini adalah X, Y plane, yaitu tampilan untuk sumbu X dan Y. Oke, di sini kita klik di grid point, klik 2 kali. Nah, di sini terdapat display grid. Di sini ada ordinate dan spacing. Ini adalah untuk sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Saat kita melihat lagi tadi untuk tampilan dari atap. Nah, ini adalah sumbu Z dan ini adalah sumbu X. Kita isikan di sini untuk sumbu X yaitu 0, ini 4, 8, ini kita hapus saja. Sumbu Y tidak ada, tapi yang 0 jangan sampai terhapus. Dan untuk sumbu Z adalah tingginya. Ini tadi kita sudah memutuskan tingginya yaitu 2,3 meter. 0, 2,3. Ingat pakainya koma bukan titik. Ini kita hapus. Ini adalah tampilan untuk coordinates. Saat kita klik spacing akan sedikit berbeda. Oke. Jadi kalau ordinate itu yang pertama kita hitungnya dari 0. Kira-kira seperti ini. Dari sini untuk ordinate itu 0. Ini ke sini adalah 4 meter dan ini ke sini adalah 8 meter. Oke. Dan untuk spacing itu seperti sebaliknya. Jadi 4 dan baru 0. Oke, kita oke saja. Kita rubah menjadi tampilan XZ.
Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat isikan materialnya. Material di sini bisa kita klik di define material. Nah, ini adalah 4000 psi ini untuk beton dan ini untuk baja. Dan di sini kita bisa modify or show material. Di sini kita ganti saja menjadi BJ37. Ini steel. FY, untuk FY tadi kita sudah membuat 240. Nah, di sini adalah untuk satuan Newton, sedangkan kita tadi membuat kilonewton, maka dirubah menjadi 240.000. Untuk FU-nya 370. Jadi kita rubah menjadi 370.000. Untuk EF dari F adalah 245. Oke saja. Sebelumnya untuk FY adalah tegangan leleh minimal dan untuk FYE adalah tegangan leleh yang diharapkan. Jadi di sini kita lebihkan untuk nominalnya melebihi dari FY. FU juga sama, FU adalah untuk FU adalah tegangan ultimate minimal dan FUE adalah tegangan ultimate yang diharapkan. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat profil. Profil di sini adalah define, section properties, lalu frame section. Kita bisa klik add new property. Di sini saya akan menggunakan double angle. Di sini akan kita isikan untuk section name. Kita akan isikan menggunakan nama profilnya. Karena di sini ada 2L 50 kali 50 kali 5 min 9. Baik, di sini saya cukup isikan 2L50. Nah, untuk T3 ini adalah jarak dari yang angka 3 ini. T3 ini bisa kita isikan untuk 50. 50 di sini adalah satuan milimeter, jadi kita rubah ke satuan meter. Jadi di sini dirubah menjadi 0,005. Sebelum T2 kita isikan ke TF, TW dan distance dulu. Untuk TF-nya yaitu 0,005. Di sini dari 5 min 9 ini. Yang distance ini adalah 0,009 dan untuk T2 ini adalah 0,005 ditambah 0,05 ditambah 0,05 ditambah, jadi ini 0,05 ditambah untuk distance-nya 0,009 ditambah 0,05, jadi 1,09. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan menggambar strukturnya. Di sini bisa kita menggunakan draw frame. Di sini sudah ada, jadi tadi kita menggunakan untuk profil 2L50. Kita gambar dari titik ini ke titik yang atas. Klik di sini dan ini. Oke, begitu adalah untuk cara menggambarnya.
kita juga bisa melihat pada 3 dimensinya, jadi di sini baru ada untuk 2 dimensi. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum dan terima kasih.